Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan membuat video tugas community service yang bertemakan health dengan judul bakar lemak, bakar risiko, pentingnya olahraga dan gizi seimbang dalam hidup sehat masyarakat. Di sini saya Iksan Raihan Syafiq dengan NIM 270 250 6306 dan saya tidak sendiri, ada juga teman saya yang akan Saya Sabit memperkenalkan Rafa diri. Nabila dengan NIM 270 250 9283. Saya Sabrina Ainun dengan NIM 2702506155. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang obesitas dan risikonya. Di Indonesia, sekitar 22 hingga 23% orang dewasa mengalami obesitas. Dan salah satu faktor utama yang menyebabkan obesitas adalah kurangnya aktivitas fisik atau olahraga. Dan itu, data ini menunjukkan bahwa banyak orang Indonesia memiliki gaya hidup kurang aktif yang berkontribusi besar terhadap tingginya angka obesitas ini. Kurangnya olahraga mengakibatkan penumpukan lemak karena kalori yang masuk tidak terbakar dengan baik sehingga resiko obesitas meningkat secara signifikan. Nah, saya akan menjelaskan tentang manfaat kebugaran jasmani bagi tubuh, yaitu kebugaran jasmani bagi tubuh sangat penting dalam menunjang kesehatan dan kualitas hidup. Dengan tubuh yang bugar, sistem peredaran darah dan pernapasan jadi lebih efisien. Otot dan tulang menjadi lebih kuat, serta daya tahan tubuh meningkat sehingga tidak mudah terserangnya oleh penyakit. Kenapa sih kita harus rutin dalam berolahraga? Dikarenakan jika kita rutin melakukan olahraga, dapat memberikan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain membantu menjaga berat badan, serta memperkuat otot dan tulang, meningkatkan kesehatan jantung dan sistem peredaran darah. Selain itu, olahraga juga dapat meningkatkan fungsi paru-paru, memperbaiki kualitas tidur, memperkuat sistem imun sehingga tubuh tidak mudah sakit, serta menurunkan hipertensi dan stroke. Manfaat lainnya termasuk meningkatkan mood dan kesehatan, memperbaiki memori dan fungsi otak, serta menjaga kebugaran dan stamina tubuh secara keseluruhan. Olahraga ringan yang bisa dilakukan setiap hari oleh kita yaitu misalkan aktivitas fisik sederhana namun bermanfaat besar bagi kesehatan tubuh. Contohnya yaitu yang mudah dilakukan tanpa alat khusus antara lain dapat jalan kaki, peregangan otot, naik turun tangga, senam ringan, atau yoga di rumah. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kondisi gizi masyarakat Indonesia berdasarkan beberapa survei nasional. Yang pertama, menurut Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, sekitar 96,7% masyarakat berusia di atas 5 tahun masih kurang mengkonsumsi buah dan sayur sesuai standar minimal. Rata-rata konsumsi buah per orang hanya sekitar 80-90 gram per hari, dan jika digabungkan dengan sayur, maka totalnya sekitar 24 gram per hari. Padahal angka ini masih di bawah target nasional yang ditetapkan oleh RPJMN dan Badan Pangan Nasional. Kebiasaan kurang makan buah dan sayur ini menjadi salah satu penyebab ketidakseimbangan gizi di masyarakat Indonesia. Lalu selanjutnya berdasarkan survei status gizi Indonesia tahun 2021, prevalensi stunting nasional masih cukup tinggi, yaitu sebesar 24,4%. Selain itu, angka obesitas pada balita tercatat sekitar 3,8%, sedangkan untuk usia dewasa 18 tahun ke atas, tingkat obesitas mencapai 21,8%,
menurut data Riskedas 2018. Artinya, permasalahan gizi di Indonesia cukup kompleks. Kita tidak hanya menghadapi masalah gizi kurang, tetapi juga gizi berlebih. Kedua kondisi ini sama-sama berisiko bagi kesehatan masyarakat. Lalu, di sisi lain, kita juga melihat adanya kemajuan positif dalam periode 2013 hingga 2018. Prevalensi stunting menurun dari 37,2% menjadi 30,8%. Kasus underweight atau berat badan kurang juga turun dari 19,6% menjadi 17,7%. Dan wasting atau anak kurus secara akut menurun dari 12,1% menjadi 10,2%. Meskipun belum sempurna, data ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan gizi di Indonesia mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Tinggal bagaimana kita menjaga pola makan dan gaya hidup sehat agar tren positif ini terus berlanjut. Next. Selanjutnya, mari kita bahas tentang apa itu gizi seimbang. Gizi seimbang adalah pola makan yang memenuhi kebutuhan tubuh dengan cara mengkonsumsi berbagai zat gizi penting seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air dalam jumlah yang sesuai. Artinya, bukan hanya soal berapa banyak makanan yang kita makan, tetapi juga berapa baik kualitasnya. Tubuh kita membutuhkan keseimbangan antara zat energi, zat pembangun, dan zat pengatur agar bisa berfungsi secara optimal. Dengan menerapkan pola makan yang seimbang, kita bisa menjaga energi tubuh tetap stabil, meningkatkan daya tahan, serta mencegah berbagai penyakit akibat kekurangan atau kelebihan gizi. Untuk selanjutnya, gizi seimbang dengan hidup sehat dalam masyarakat. Dengan menerapkan pola makan gizi yang seimbang, kita dapat mencegah dua masalah besar, yaitu gizi kurang dan gizi berlebihan atau obesitas. Selain itu, gizi seimbang juga dapat menurunkan resiko berbagai penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Lalu, bagi anak-anak, gizi seimbang sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal, sedangkan bagi orang dewasa, berperan besar dalam menjaga stamina dan daya tubuh. Lalu yang terakhir, dengan pola makan yang baik dan gizi yang seimbang, masyarakat akan menjadi lebih sehat, lebih produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Jadi gizi seimbang bukan sekedar pilihan, tetapi kebutuhan untuk membangun generasi yang kuat dan berdaya saing. Untuk yang selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Dan olahraga dalam hidup sehat bermasyarakat. Gizi seimbang di sini yaitu memberi energi, memperkuat daya tahan tubuh, dan juga kalau olahraga itu membakar kalori, menjaga kebugaran, dan juga kesehatan mental. Serta kombinasi keduanya menciptakan masyarakat yang sehat, bugar, produktif, dan resiko penyakit menurun. Berikut tertera gambar hubungan gizi seimbang dan olahraga dalam hidup sehat bermasyarakat. Lalu, selanjutnya ada pentingnya olahraga dan gizi seimbang dalam hidup sehat bermasyarakat. Nah, olahraga dan gizi seimbang itu saling melengkapi. Olahraga membantu membakar kalori, memperkuat otot dan jantung, serta menjaga kebugaran. Nah, gizi seimbang di sini menyediakan energi dan nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk beraktivitas dan memperbaiki sel. Jadi, jika keduanya berjalan bersamaan, masyarakat akan lebih bugar, risiko penyakit menurun, dan juga kualitas hidup meningkat. Dengan kata lain, olahraga tanpa gizi seimbang tidak akan optimal, begitu pula juga sebaiknya gizi seimbang tanpa olahraga. Lalu selanjutnya, olahraga teratur dan gizi seimbang bukan teori, tapi juga kunci nyata untuk hidup lebih berkualitas. Nah, kesimpulannya, obesitas itu meningkat akibat kurang olahraga dan pola makan tidak seimbang. Lalu, olahraga rutin untuk menjaga kebugaran, memperkuat jantung, dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Gizi seimbang memberi energi, mencegah gizi kurang atau lebih, dan juga mendukung kualitas hidup. Lalu yang terakhir, kombinasi olahraga serta gizi seimbang menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan juga berdaya tahan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.